Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan secara tidak tepat ya, atau bisa disebut salah kaprah. Jadi misalnya kata itu artinya adalah A tapi kita mengartikannya sebagai B, dan ini sudah sering terjadi atau bisa kita sebut mungkin sudah setiap hari digunakan oleh masyarakat tapi mereka tidak menyadarinya. Apa saja 10 kata itu? Di sini saya sudah buat ada 10. Yang pertama ada absen, mantan, merubah, emosi, gahar, acuh, tegar, bergeming, ada empek-empek, lalu yang terakhir ada aqua. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada absen. Mungkin ini yang paling sering salah digunakan, absen. Misalnya kalimatnya seperti ini: besok aku titip absen ya. Padahal absen itu menurut KBBI artinya adalah izin atau tidak hadir. Jadi masa kita mau titip tidak hadir, kan itu salah. Jadi yang benar adalah presensi. Pembenarannya adalah presensi. Jadi kalimatnya seharusnya besok aku titip absen ya. Harusnya seperti itu. Namun ini sudah terlanjur digunakan oleh mungkin semua kalangan masyarakat, bahkan sejak saya SD sampai SMA pun guru bahasa Indonesia juga menggunakan kata absen sebagai presensi. Jadi salah ya teman-teman, kalau absen yang betul adalah presensi. Yang kedua ada mantan. Misalnya kalimatnya dia dulu mantan pacarku. Padahal menurut KBBI sendiri mantan itu artinya bekas pemangku jabatan atau kedudukan. Jadi mantan itu artinya sudah bekas, tidak perlu kita menggunakan kata dulu lagi. Jadi dia dulu mantanku itu adalah salah. Yang betul adalah dia mantanku, itu sudah mewakili kata dulu. Jadi tidak perlu ya teman-teman, kalau mantan saja tidak perlu pakai dulu. Kalau tidak pakai mantan malah betul menjadi dia dulu pacarku, seperti itu. Oke, selanjutnya ya di sini ada merubah. Ini juga salah satu yang paling banyak digunakan tapi salah kaprah. Misalnya kalimatnya seperti ini: yang disampaikan oleh motivator itu telah merubah hidupku. Merubah di sini kata dasar merubah itu adalah rubah, yang dimana rubah itu adalah hewan. Jadi itu adalah salah. Yang betul adalah mungkin kita bisa menggunakan mengubah atau telah mengubah hidupku, seperti itu. Kalau merubah itu kita menjadi rubah menjadi hewan, kan tidak bisa ya teman-teman. Jadi yang betul adalah kita bisa menggunakan mengubah. Selanjutnya yang keempat adalah emosi. Misalnya kalimatnya aku emosi sekali mendengar perkataannya. Mungkin emosi itu sudah tertanam dalam pikiran kita kalau emosi itu marah, kesal, seperti itu ya. Padahal menurut KBBI sendiri emosi itu berarti luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Jadi emosi itu tidak selalu tentang marah-marah. Bisa saja emosi itu emosi bahagia, emosi gembira, juga bisa emosi marah. Tapi marah itu tidak bisa kalau kita menyebutkan sebagai emosi, karena emosi itu artinya luas ya. Jadi untuk mengganti kata emosi kita bisa menggunakan langsung saja aku marah mendengar perkataannya, seperti itu. Selanjutnya ada gahar. Ini juga sering digunakan ya. Misalnya kalimatnya
mobil itu terlihat sangat gahar. Mungkin gahar dalam pikiran kita juga berarti keren, terus kuat, seperti itu, cool, menyeramkan gitu ya. Padahal dalam KBBI, gahar itu memiliki arti menggosok secara kuat. Masa kalimatnya jadi berarti mobil itu terlihat menggosok secara kuat? Kan tidak bisa. Jadi yang benar adalah mobil itu terlihat sangat keren, seperti itu bisa. Atau sering juga digunakan gahar ini sebagai pria itu terlihat sangat gahar. Kan itu kalau menurut arti dari KBBI jadi tidak bisa digunakan ya. Masa pria itu terlihat menggosok sangat kuat, kan aneh ya. Jadi kita bisa gunakan pria itu sangat ganteng atau sangat kekar, seperti itu. Selanjutnya ada acuh. Acuh, misalnya kalimatnya ini, pacarku mengacuhkanku. Padahal acuh itu kata dasar mengacuhkan ya, acuh menurut KBBI memiliki arti peduli. Jadi kalau pacarku mengacuhkanku berarti pacarku peduli ya. Mungkin ini juga sering kali digunakan, dan acuh itu orang-orang mengartikannya sebagai tidak peduli. Kalau mau diganti ya mungkin pacarku tidak peduli gitu saja, tidak usah pacarku mengacuhkanku, kalau belum paham artinya yang sebenarnya ya. Oke, lanjut. Tegar. Di sini contoh kalimatnya, kita harus tegar dalam menghadapi cobaan ini. Tegar, mungkin masyarakat atau saya sendiri ya berpikir tegar itu artinya kuat, tabah gitu ya. Padahal menurut KBBI sendiri, tegar itu memiliki arti keras kepala, kepala batu, dan ngeyel. Jadi kan tidak lucu kalau kita misalnya sedang berduka ke tempat misalnya orang yang paham kata tegar itu ya, kita mengatakan kamu yang tegar ya dalam menghadapi cobaan ini, mungkin dia akan marah kalau tahu arti sebenarnya. Karena arti tegar sendiri adalah keras kepala, kepala batu, dan ngeyel. Mungkin kita bisa saja langsung menggunakan kata tabah sebagai ganti kata tegar ini. Jadi bisa diganti, kita harus tabah dalam menghadapi cobaan ini, seperti itu. Nah, ini dia bergeming. Misalnya kalimatnya seperti ini, aku diam tak bergeming mendengar ucapannya. Padahal geming itu sendiri artinya adalah diam. Jadi arti kalimat di sini adalah aku diam tak diam mendengar ucapannya. Loh, gimana itu? Jadi malah bingung kan? Geming ini juga sering kali digunakan ya secara salah kaprah. Jadi orang-orang itu terlanjur tertanam di pikirannya kalau geming itu artinya adalah tak bergerak gitu mungkin. Jadi pembenarannya di sini bisa digunakan kata tak bergerak. Kan itu maksudnya aku diam tak bergerak ya, bergeming itu. Oke, seperti itu. Lalu ini ada empek-empek, makanan khas Palembang ya, semua tahu. Nih, misal contoh kalimatnya, empek-empek adalah makanan khas dari Palembang. Padahal menurut KBBI, penulisan kata empek-empek yang seperti ini adalah salah, bukan maksudnya dari makanan khas Palembang itu. Tapi kalau empek-empek itu artinya lelaki yang sudah tua sekali. Kalau empek sendiri artinya bisa bapak ya. Jadi kurang tepat ya kalau penulisannya empek-empek seperti ini. Yang benar itu adalah pempek langsung seperti itu, bukan empek-empek kayak gini. Masa lelaki yang sudah tua adalah makanan khas dari Palembang? Kan nggak lucu ya. Nah, ini yang semua orang gunakan mungkin. Misalnya kita beli
beli minuman mineral itu yang mereknya misalnya Le Mineral, tapi orang-orang menyebutnya tetap Aqua gitu. Ya mungkin itu apa ya, sudah tertanam gitu dalam pikiran masyarakat. Sama seperti pompa air, orang-orang kan juga menyebutnya sebagai Sanyo, padahal Sanyo itu adalah mereknya. Bentuk bendanya adalah pompa air. Seperti Aqua itu adalah mereknya dan bentuk bendanya adalah air mineral. Tetapi orang-orang juga menyebut air mineral merek lain di luar Aqua ya sebagai Aqua juga. Jadi itu cukup salah kaprah juga menurut saya. Mungkin pembenarannya bisa tolong belikan saya air mineral, bukan tolong belikan saya Aqua jika yang dibeli itu bukan Aqua gitu. Ya mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.